pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman aman hidung, badan sehat bangsa kuat. Pesan ini disampaikan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Pernah nggak para pendengar radio membayangkan kalau semua radio di Indonesia hanya memutar satu lagu barat yang sama? Apa jadinya ya kalau semua radio di Indonesia hanya memutar lagu Didi Kempot? Sekarang kalau semua radio di Indonesia cuma memutar lagu slang. Gimana? Emang enak kalau semua radio memutar lagu yang sama? Nggak seru kan? Makanya keberagaman itu harus kita jaga bersama. Dan saya yakin PRSSNI akan senantiasa menjaga keberagaman NKRI. Selamat ulang tahun yang ke-45 untuk Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Saya Joko Widodo, pendengar radio. Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh? Yakin? Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh. Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan. Emang? Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti? Kok kamu tahu sih sayang? Tahu lah, aku kan rajin dengerin radio. Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini. Dalam rangka HUT PRSSNI ke-46, ada pesan nih dari Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Pak Doni Monardo. Sudah lebih dari 9 bulan, kita semua berperang menghadapi COVID-19. Dan radio selalu setia bersama Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menyampaikan berbagai informasi ke seluruh pelosok negeri guna meningkatkan kesadaran masyarakat melaksanakan protokol kesehatan. Sehingga dapat membantu pemerintah menekan pertambahan jumlah korban COVID-19. Selamat ulang tahun yang ke-46 bagi Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Saya Doni Monardo, pendengar radio. Salam tangguh, salam kemanusiaan, merdeka. Hilalmu datang menerangi hariku yang terasa sunyi. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibahku. Halal hilalul alya annana fi syahri Ramadan al-karim fa'abshiru. Haya fahal min mudakkirin
البلاء وللقلوب شفاء وهذا وعد الله. Hilalmu datang menerangi hariku yang terasa sunyi. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibahku. Halal hilalul alya annana fi syahri Ramadan al-karim fa'abshiru. Haya fahal min mudakkirin ya ibadallah. Ramadan hadirmu anugerah dari Sang Maha Rahman. Denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan, semua amalan dilipat gandakan bagi umat Rasulullah. Ramadan afdalu ma marra ala dunyana min ayyam wa bihi nazala al-Qur'an ala khairil anam. Ramadan bihi al-bushra wa ma'al usri yusra wa hadha dhanuna billah. Ramadan hadirmu anugerah dari Sang Maha Rahman. Denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan, semua amalan dilipat gandakan bagi umat Rasulullah. Ramadan afdalu ma marra ala dunyana bil ayyam wa bihi nazala al-Qur'an ala khairil anam. Ramadan bihi al-bushra wa ma'al usri yusra wa hadha dhanuna billah. Hilalmu datang menerangi hariku yang terasa sunyi. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibahku. Ya, selamat malam para pendengar nongkrong bareng. Kita jumpa lagi di acara Malming ya. Malming bersama 3 in 1, Kak Novi, Kak Grace, dan Kak Sam. Ya. Assalamualaikum Kak Novi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aslen shalom untuk nongkrong bareng lover, artinya pecinta radio nongkrong bareng yang selalu penuh pesona. Indonesia ada Kak Novi di sini. Kita sudah dengar suara Kak Sam yang menggemaskan, baik hati, tidak sombong, dan rajin menabung. Saya sedikit agak tensi atau tekanan darah mungkin agak. Kenapa? Karena tadi waktu Kak Sam WhatsApp kita mau mengudara, mengundang Kak Grace dan saya bilang ntar saya habisin gulai dulu, karena ini Idul Adha hari ini untuk sekelompok ya, segelintir atau sebagian yang merayakan ini, tidak membelah-belah yang merayakan hari raya Idul Adha. Jadi ada orang yang beranggapan setelah Padang Arafah di Arab sana, Saudi, kembali itu sudah masuk Idul Adha. Nah, itu kelompok yang merayakan hari ini. Sementara yang menentukan zona waktu, jadi enggak mengikuti Arab, tapi waktu aja gitu ya, itu besok. Nah, hari ini yang kebetulan sudah Idul Adha memberikan saya gulai sama ketupat 4 biji. Saya sikat ya kan. Baru sekarang berasa gerah nih. Enggak mau merunduk aja, tapi nggak ada yang sesuduk. Mungkin Kak Grace. Selamat malam Kak Grace. Assalamualaikum Kak Grace. Untung jauh dekat. Waduh, repot. Tutut. Ya nggak? Saya makan B, Kak Grace yang ya, Kak Grace yang memukau dan memikat itu adalah bagian dari 3 in 1 ya. Hong Kong masih cuacanya sepertinya masih panas ya Kak Grace ya. Panas gitu ya. Jadi sama sekali
Iya benar sekali Kak Novi. Hari ini panas banget di Hong Kong, kalau nggak salah sekitar 31 derajat. Jadi untuk teman-teman semuanya jangan lupa minum air putih yang banyak biar nggak dehidrasi. Karena setiap hari kita pastikan kerja mengeluarkan banyak keringat ya. Jadi biar nggak lemes harus banyak-banyak minum air putih. Spesial for tomorrow kita ada Idul Adha Kak Novi, kita akan ke Simsatso besok pagi. Pasti panas banget, bawa air jangan lupa ya. Kita pas kebetulan tahun ini memang Idul Fitri sama Idul Adha kebetulan hari Minggu. Jadi pas banget buat kita teman-teman di sini ya. Pas banget momennya tahun ini, pas banget. Dua-duanya begitu ya Kak Grace ya. Dan malam iya betul sekali. Dan malam ini kita ada tamu spesial yang selalu berada di bawah jembatan Victoria Park, yang mungkin tak asing lagi jika teman-teman selalu jalan ke Victoria Park terus melewati sebuah jembatan ada main musik. Nah disitulah. Tapi sebelum itu para pendengar, saya mau mengucapkan selamat malam kepada Mbak Mami Idawati, ya, Mbak Kartika selamat malam, ya nggak, Mas Dandung, dan juga Yutriyah. Ya, selamat malam minggu. Selamat bermalam minggu. Selamat pagi. Dan selamat malam juga kepada Mbak Suhartati ya yang sedang mendengarkan ya. Oke. Jadi seperti Kak Grace mengatakan bahwa kalau ada ke Victory itu di bawah jembatan, tapi bukan di tengah jalan ya. Dia itu adalah tamu kita malam ini, tamu istimewa dari Radio Nongkrong Bareng. Dia adalah Kak Bustomi. Selamat malam Kak Novi. Selamat malam Kak Sen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga. Terima kasih atas undangannya malam ini. Selamat datang di Nongkrong Bareng. Selamat datang di Nongkrong Bareng untuk kawan-kawan American Indonesia juga menikmati malam minggu ini. Iya, gimana malam udah lama tidak kopi darat ini? Wah, ini kayaknya harus ke kopi darat ini Pak Sen. Nanti saya ke bawah jembatan. Siap. Under the bridge. Siap. Hampir 4 tahun ini Pak Sen kita nggak ketemu. Iya ini. Nanti saya meluncur ke sana nanti ya, hari Minggu. Setiap hari Minggu di bawah jembatan ya. Iya. Setiap hari Minggu. Ngomong-ngomong jembatannya yang mana ya? Depan Victoria Park. Oh, depan Victoria Park sama CEO. Yang pinggir sendiri itu loh. Yang lurusnya Pak Chandra, yang mau ke arah Victoria. Pak Chandra ya, mau arah Victoria di situ. Nanti ada piano, ada teman-teman yang main gitar, ada teman-teman yang main biola di situ biasanya. Ada piano. Wih. Ada. Hebat benar. Organ ya. Piano begitu gede dibawa ke sana gimana? Organ. Iya, apa organ itu ya? Organ. Oh iya. Ada organ, biasanya ada orkesnya. Kalau malam Pak Sam. Kalau malam kita karaokean di situ. Oh gitu. Iya. Seru ya? Ya lanjut. Seru. Ya silakan. Ya sebelum kita ngobrol banyak, saya mau menyapa beberapa teman ya. Selamat malam untuk Angga, untuk Ari, untuk Jenitia. Ya, selamat malam semua. Tensi apa kabar? Suci, Elisa, Yutira. Ini
pendatang baru atau penggemar baru atau pendengar baru nih Mbak Yutirah ya. Suryati, terima kasih WhatsApp-nya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mbak Maya Melika, waduh, selamat malam juga untuk Ipung, Abel, Miss Habudin Dahing, Diana Anzumi, Mbak Mia di Taipo, Ika Oktaviani, Alfi, terus Mbak Elisa, Mbak Eli Prasilia, sama yang 3 tahun tinggal di taman. Itu saya nggak pernah akan lupa. Ya saran kita supaya itu sering-sering kerokan, terus coba berpikir. Nah, ada Gus Tony, jadi kita disampaikan oleh Pak Firman, bagian imigrasi dari KJRI. Dia ada orang datang, perempuan nih, si Mbak ini tanya, ya kan minta surat bahwa dia di Hong Kong. Ditanya sama Pak Firman. Udah US. Nah, first stay 3 tahun kita. Tinggal di mana nggak selama saya tidur di taman Pak 3 tahun. Ya, lama kan. Jadi Kak Grace bilang coba pikirkan untuk lemarinya di mana. Kalau saya cuman kalau ada pertunjukan atau ada kegiatan dari Gus Tommy mungkin bisa ya mencurahkan. Sebenarnya Gus Tommy ini Under the Bridge ini kegiatan rutinnya itu di bawah naungan sebuah organisasi atau bagaimana? Volunteer. Kalau dibilang organisasi, biasanya organisasi itu kan ada ketua, ada wakil. Kita nggak ada seperti itu, cuman gimana ya? Kita datang ke situ, main-main gitu aja, tapi ada yang kita lakukan dan kerjakan. Ada yang main musik di situ, belajar musik. Lalu ada juga nanti ada volunteer untuk sosial itu, donasi atau apa itu. Kita ke situ aja. Jadi kalau saya ingin teman-teman itu nyaman, jadi nggak terikat, namun mengikatkan diri. Terikat, tapi teman-teman itu merasa memiliki di situ gitu aja. Yang sekarang itu teman-teman banyak yang main gitar sekarang. Kalau dulu biola. Ya. Setelah pandemi ini kan, saat pandemi itu kan susah untuk kumpul ya. Jadi teman-teman itu nyebar kemana-mana. Terus sekarang kumpul lagi, ada lagi yang main, tapi dulu biola, ada lagi tambahan gitar, ada lagi main organ itu atau piano itu di situ gitu. Ada yang bisa ngajari, bisa main dan ngajari di situ gitu. Bukan saya yang ngajari, tapi ada kawan yang bisa dan berbagi ilmu di situ gitu. Oh iya. Berbagi. Jadi kalau organisasi kita ada ketua, ada segala macam seksi ini itu akibatnya jadi kembali jadi beban untuk teman-teman yang tidak sepenuhnya bisa terus bisa rutin. Iya, bisa, betul. Iya. Namun ada bendahara di situ. Yang ada bendahara. Bendaharanya ada. Karena mengumpulkan uang donasi yang karena kawan-kawan itu banyak yang nitip. Setiap minggu pasti ada yang nitip donasi. Ada yang nitip kayak gitu. Jadi kita perlu bendahara untuk ngurusi keuangan itu gitu. Karena keuangannya itu bukan kecil, luar biasa gede. Apalagi kalau ada bencana atau ada yang memang mesti kita bantu itu paling minim itu 8.000 sampai 9.000. Wow. Gitu, itu paling minim. Itu dalam setahun global semuanya setahun itu sekitar 200 jutaan sampai sekitar kita bagi-bagi ke sana-sana gitu. Ya. Oh, itu menyebar di satu tempat atau di mana, Kak? Enggak, kita bagi itu untuk kita minta tolong yang di Indonesia kayak puasa itu kan daerah teman-teman itu
Cara teman-teman dibagi. Kalau untuk kebencanaan kita minta tolong pada lembaga yang mampu untuk membagikan, menyalurkan gitu. Iya, gitu. Saya mau ini ada membaca message ya yang ada ini dari Reza Pembagus. Loh Kak, kok tamunya my best friend Kak Bustomi? Reza, selamat malam. Salam Kak dari saya Bunda Reza. Selamat malam Bu Reza. Dari Suhartati, selamat hari raya Idul Adha katanya. Terima kasih. Ayo ngasayo, seru. Aduh, ngasayo. Oke. Ngasayo juga bilang selamat hari raya Idul Adha. Ya semuanya ya. Terima kasih semuanya yang sudah terima kasih. Pesan. Terima kasih. Yang belum silahkan. Silakan like, komen yang banyak. Nih ada Kak Bustomi di sini. Siapa tahu ada yang pengen belajar biola, ada yang mau nitip sumbangan dana, belajar gitar atau apa, bisa langsung datang ke sana. Komen siapa tahu ada pertanyaan, mungkin ada yang mau tanya besok mau korban apa nih. Ya, terasa. Korban besok siapa yang masak kambing? Ya, kalau yang masak kambing bawa ke bawah jembatan ya. Iya, dituntun. Tapi udah cuma pesta sate ya. Waduh. Tepat. Satenya dari Indonesia Pak Sam. Beda sate kambing Indonesia itu lebih lembut, gitu loh. Terus apa bedanya ya? Ngomong-ngomong masalah sate nih, maaf ya. Kalau apa bedanya? Kadang satenya itu berasa bau apek, kayak nggak mandi. Terus kadang juga nggak ada rasanya sama sekali. Terus itu gimana? Apa yang satunya pakai sabun, apa yang satunya nggak pakai sabun, atau gimana itu? Ada tamu Udinnya waktu itu yang kerja di Hong Kong, kemudian niat mau pulang ke Indonesia, ke Indramayu kalau nggak salah. Ingat. Dia mau beli kambing. Kenapa nggak mau domba? Karena domba kalau nggak bisa masaknya lebih apek. Daging kambing kalau masih segar itu dibakar begitu aja gurih. Tinggal pakai kecap sama minyak di apa sih namanya ya. Saya mau bertanya perjalanan hidupnya Kak Bustomi di Hong Kong nih. Kapan datang? Saya lama banget ini. Sudah. Potongannya Bunda Reza aja. Jangan-jangan lebih lama dari Bunda Reza sama-sama Mama Nia. Kapan tuh cuma Mia? 2004. 2003 2004. 2006 saya pulang, 2008 balik lagi sampai sekarang. 2008. Berarti masih tinggal ya 2008 sampai sekarang satu majikan gitu. Masih satu majikan. Iwan. Hebat benar. Satu majikan. Jaga apa? Jaga anak, jaga nenek. 2020 akhir. Wow, ini biasa. Ini yang luar biasa nih. 2020 akhir ini hebat banget nih. Sampai sekarang masih di sini. Sekarang kontrak baru. Sekarang jaga apa ya? Sekarang kayaknya nggak jaga apa-apa karena si Uce masih kerja dan masih sehat. Cuman jaga apa namanya, menunggu dia ngobrol kalau pulang kerja. Jaga orang ngoceh, kita jadi pendengar. Betul itu. Wah,
kayak gitu. Sampai apa tuh sampai disayang majikan sampai apa kalau lika-liku selama di Hong Kong, kalau yang ini memang majikan bos itu bagus. Kalau majikan mungkin kurang bagus, ada dulu itu ada. Tapi bagi saya di interminate juga pernah, satu tahun di interminate itu bagi saya pelajaran yang sangat berharga. Mungkin bagi teman-teman yang lain juga ini pelajaran yang sangat berharga. Sepintar apapun kita, kalau pinter bahasa Inggris, pinter masak, pinter ini dari Singapura, ketika kita dapat majikan baru, dapat bos baru, kita harus mulai dari nol. Satu kali ya, waktu itu saya ingat pulang dari libur, cucian banyak banget, agak marah, berang saya sambil nyuci, lalu bos negor, saya ngelawan, dia bilang kalau mau dipulangkan, dia bilang kayak gitu, saya bilang kalau mau pulangkan silahkan, pagi saya langsung pulang. Itu pelajaran berharga bagi saya, dan saya ingat-ingat saya balik ke sini, kita setiap punya majikan baru, sepintar apapun kita lagi berangkat dari nol. Karena majikan Hong Kong itu tidak sama, walaupun kita pinter bahasa, pinter apapun, tetap dari nol. Itu pelajaran berharga yang teman-teman yang baru maupun lama harus belajar dari hal yang seperti itu. Kita tahu waktu melawan itu. Kalau nggak salah 2003 waktu itu ya. Baru datang. Kalau nggak salah, iya baru datang. Itu cepat kok 2003. Iya cepat kok itu. Ya, pendengar radio nongkrong bareng, itu tips dari Kak Bustomi mengatakan bahwa wah pinter luar biasa masak segala macam, pengalaman dari Arab, Korea, Taiwan, Makau. Suami udah dihapus, diblokir FB-nya, dihapus nomor WA-nya, tapi ngelawan sama majikannya. Itu masalah akan timbul, apalagi ketika kita melawan atau menjawab ya yang negatif, sifatnya pada majikan kita, sementara kita butuh pekerjaan ya pulang akibatnya. Ya. Bagi saya, untuk teman-teman, majikan atau bos itu cermin dari kita. Bagaimana kita, ya majikan kita ya seperti itu aja. Saya pernah punya bos yang galaknya luar biasa. Yang kedua ini, galaknya luar biasa. Makan saya dijatah, kalau libur mau pergi tas itu harus diperiksa, dicek. Saat masuk pun saya tidak boleh bawa satu pun, walaupun itu mungkin sambal ataupun buah, dibuang, tidak boleh dibawa masuk. Itu saya di situ selama 2 tahun 6 bulan. Yang bisa saya ambil dari pelajaran adalah kedisiplinan bos saya tentang makanan, karena saya pernah satu kali minta dibelikan kawan saya karena pagi itu, akhirnya saya itu maaf ya muntah, mencret lah itu sehari penuh. Saya tanya, kamu makan apa? Saya nggak ngaku. Dia bilang, yang kamu makan dan yang saya makan sama, kok bisa kamu seperti ini? Itu yang saya pikir itu, oh iya, berarti ini sebuah kedisiplinan yang mesti saya pegang. Lalu pada saat sakit, saya tidak dibawa ke dokter, harus di rumah tidur. Saya dimasakin bubur, disuruh minum selama 2 hari, badan saya masih panas, dikasih obat, udah tidak boleh kerja sama sekali. Saya baru sadar, oh bos saya itu seperti ini, mengajari saya untuk disiplin, mengajari saya untuk hal-hal yang baik itu seperti ini.
badan waktu itu bagus, slim, dan tidak pernah sakit. Satu kali aja itu sakit. Gitu. Itu yang saya ambil. Bahasa Inggrisnya bagus dia, saya bisa belajar. Tapi galaknya dia, oh itu bagus. Dan untuk disiplin saya. Tidak boleh pegang HP. HP dikasih hanya kalau libur. Tapi saya ya nakal. Pagi saya ambil, malam saya kembalikan gitu. Nyuri-nyuri ya. Iya. Iya, itu. Tahun berapa Ini itu? pelajaran. Itu setelah saya di intermediate. Terus balik lagi. Tahun berapa Bustomi? 2004 nih Kak, kalau salah. Iya, 2004. 2004 kamu pegang HP untuk apa? Belum, Facebook masih belum terkenal. Oh, belum ada Facebook, itu kan HP gede itu loh Pak. Oh, HP gede. Iya, HP gede itu. SMS. Oh, apa namanya? Telepon-teleponan masih apa ya? Masih jeblok, gak karuan itu. Itu besok buat gebuk kepala kambing. Jadi yang nggak disembelih. Jadi kambing penyet. Langsung tewas itu kambing. HP-nya gede. Motorola saya ingat betul. Ya. Baterainya 5 hari baru habis tuh. Iya, itu yang gede itu. Para pendengar, kita masih bersama Kak Bustomi ya. Under the Bridge ya, Under the Bridge ini apa nggak tahu, kumpulan atau organisasi ya. Kalau organisasi kita harus ada ketuanya ya. Ini mungkin kumpulan ya, kumpulan Under the Bridge. Kumpulan. Oke. Ya, saya mau nanya ini, mungkin Kak Bustomi kan udah banyak pengalamannya ya. Itu anak-anak kan itu Victory Park. Itu kan banyak yang dagang itu, banyak yang dagang tuh. Banyak yang buka kompor ya, mungkin makan juga mencret ya dari situ ya. Itu bagaimana itu? Apakah Anda komunitas atau kumpulan Under the Bridge pernah belanja di atau mendukung pinggir jalan yang depannya itu loh? Gini Kak Sam, kalau hal seperti ini gini. Dulu waktu sebelum 2012 kan tidak heboh seperti ini. Apa namanya, pakai kompor, Pak, yang saya memang tidak suka. Bagi saya ya, teman-teman yang dagang atau apa, bagi saya memang sih ada undang-undang tidak boleh ya. Namun mungkin bagi saya belajar teman-teman dulu ya, dulu itu belajar untuk entrepreneur. Kita kan dulu belajar entrepreneur Pak Sam. Iya. Kita kan belajar entrepreneur Pak Sam. Dulu saya Ciputra entrepreneurship. Mandiri sahabatku itu. Nah, dulu akhirnya apa Pak Sam? Akhirnya kita kan bagaimana belajar untuk istilahnya gitu, bukan dagang ya waktu itu, belajar untuk mengaplikasikan apa sih yang kita pelajari waktu itu Pak Sam. Akhirnya kan menjamur, tiba-tiba kok menjamur seperti itu gitu toh Pak Sam. Bagi saya kalau ditanya bagaimana menurut saya, kalau mau jualan ya memang saya tahu itu dilarang, tapi ya jangan goreng-goreng apa itu ya, sampai memang bahaya gitu. Aduh, sampai lewat gitu, itu kayaknya pas lewat depannya hotel Pak Len itu, saya takutnya itu loh, kaki saya nendang kompor. Iya, yang kita apa namanya cermati itu ya itu gitu. Lalu ya teman-teman nantinya kalau memang jualan ya cara nutupnya itu jangan yang praktis iya, ditutup, tetap harus ditutup. Lalu kebersihan itu memang benar-benar harus dinomor satukan. Ya gimana bersih jaga gimana kayak gitu ya, susah. Padahal daerah situ sering kali banyak banget
petugas-petugas yang berseliweran atau mereka sudah barang-barangnya diambil, tapi masih tetap ada aja. Kenapa ya? Gimana ya? Yang daerah pas pinggir-pinggir jalan itu loh. Kalau saya boleh ngomong, orang Jawa Timur kan paling kendel. Paling berani ya. Paling berani dan tidak kapok. Gitu. Aduh. Mau bilangin ya gimana ya? Iya, sama-sama susahnya seperti itu sih. Susahnya seperti itu. Tapi Untuk saya yang- belakangan ini kan ada berita Iya. yang ada atau viral ya nggak, yang istilahnya tuh Iya. Pak D itu pada nangkepin mereka ya. Iya. Dan ternyata juga sekarang katanya ya, yang pembelinya pun sekarang akan ditangkap, didenda. Dari dulu kan seperti itu, Pak. Iya, dulu kan ini ya nggak, istilahnya pembelinya agak ini ya nggak, Kurang straight gitu kan, kurang straight. tapi sekarang Wah. katanya ditangkap, didenda katanya semua. Dan saya rasa gimana ya, saya sampai politikus Hong Kong juga mereka berkomentar itu. Iya. Saya mereka bilang untuk beroperasi istilahnya masak-memasak ya, itu harus punya izin ya nggak? Dan itu sekwansi itu harus ini istilahnya ya nggak, istilahnya harus ada punya izin segala macam ya nggak. Jadi kalau memangnya mencret ya nggak, itu ada dipertanggungjawabkan ya nggak gitu. Betul. Iya. Ya nggak? Betul. Tapi kan kalau TKW itu nggak mungkin ada izin, nggak Sam, ya kan? Nggak mungkin bisa. Iya, Nggak mungkin. Tapi ya kita menjauhkan diri lah dari itu ya nggak. Tapi mungkin, dan Yang ternyata juga kumpul-kumpul. nggak murah loh. Ternyata juga nggak murah mereka itu ya nggak. Kalau dibanding ini resikonya bayar $10 lagi mungkin kita makan enak, ada AC ya. Oh, maksudnya harga yang mereka jual. Kalau seperti itu, Pak Sam. Maaf, saya cut sebentar. Iya. Teman-teman itu gini. Di situ ada jualan, mungkin ya, orang jualan air. Harganya lebih murah, mungkin $3. Saya duduk di sini, padahal tinggal melangkah. Teman-teman akan memilih yang $10 orang jalan. Karena apa? Agak malas saya untuk jalan. Gitu loh, Pak Sam. Kalau saya amati seperti itu. Oh, mereka lebih seneng jalan gitu, beli yang $10. Mereka lebih senang duduk, ada orang jualan. Orang jualan tinggal manggil gitu loh. Kalau orang Hongkong kan enggak. Kalau orang Hongkong di sana lebih murah. Lebih murah jalan. Kalau teman-teman Indonesia enggak. SSS, air. Duduk. Kalau saya sudah menikmati, ada pengen itu daripada saya jalan, nggak apa-apa lah. Mahalan dikit kan gitu. Iya, mungkin Itu. tradisi di Indonesia ya. Bisa jadi seperti itu. SSS, ya nggak? Nggak usah jalan. Tapi betul itu, karena kalau di kota sini kan ada yang namanya alun-alun. Kalau kita malam ke sana, terus lagi ngobrol gitu ya di alun-alun kan taman ya, park seperti Victory tapi kecil. Itu di samping ada tukang martabak, mahal itu sekitar 60-70 ribu gitu ya. Iya. Sementara yang dekat rumah juga ada cuma 27 ribu. Ya nggak mungkin balik lagi lah ke rumah beli martabak bawa ke sana. Terus iya benar itu. Terus ada apa sih namanya sinar Garut, jus jeruk, alpukat, kejar kopior, dipasang harga banget dia. Iya. Karena dia tahu orang masih beli di sekitar situ. Itu yang terjadi. Iya. Cuman masalahnya memang mereka nggak tertib, terutama ngotorin. Iya. Sampai. Iya itu memang yang susah. Ya di di tempat saya kadang-kadang juga malam hari memang juga dulu kita bantu untuk nyapu malam hari sebelum saya cabut jam 9 dulu saya sapu dulu
RPP Iya. yang Jadi pinggir jalan itu memang agak parah sih gitu. iya, Tapi kayaknya kayak gini kalau saya lihat itu kan memang ya gimana ya, kayaknya juga anteng-anteng saja tuh yang jualan, teman-teman yang abang goreng atau apa, ganteng banget, padahal ya memang ya sering ada obraan atau apalah gitu. Untuk yang goreng-goreng lah ini saya memang agak concern juga Iya. sih. kalau di Indonesia, di Jakarta itu mereka udah lokalisir ya. Iya. Jadi itu susah banget ngurusinnya. Dari Pemda ngasih tempat mereka keluar lagi jualan dagangan macam-macam di Jakarta itu jauh lebih saklek ya. Kalau enggak langsung diangkut tuh ke atas truk ya. Mungkin kalau itu dilakukan pemerintah Hong Kong ada alasan-alasan diplomasi. Karena ini kan bukan warga Hong Kong yang jualan, tapi akan berurusan dengan KJRI dalam hal ini. Kalau langsung diangkut ke atas truk tanpa pandang dulu, baru prosesnya nanti di kantor polisi misalnya, atau di mana di departemen yang berhubungan dengan kebersihan, bisa aja berlaku seperti itu dengan notifikasi dulu, diancam dulu, misalnya begitu. Tapi ya, dari obrolan ini yang gimana? Kenapa kalau di sini? Kalau di Hongkong itu yang ketahuan transaksi memang langsung diangkut. Namun kalau apa namanya cuman ada barang-barangnya, sekarang barang-barangnya juga diambil gitu aja. Tapi kalau tidak ketahuan transaksi, walaupun nongkrong di dekat kompor pun itu nggak akan diangkut. Yang diangkut cuman barangnya aja. Gitu loh, karena nggak ada apa namanya tertangkap transaksi gitu. Iya. Tidak kelihatan ketahuan membeli membayar. Iya, betul. Ini kadang-kadang sekarang kan imigrasi juga kadang-kadang apa aja barang yang ada di dalam tas, kadang tas lore anak teman-teman mau paket itu dibawa. Kadang-kadang kayak gitu ya. Sampah yang itu banyak sekali teman-teman yang apa namanya yang mau paket itu imbasnya di situ sih, kemana-mana akhirnya. Iya, kalau di tempat saya barang mau dibawa, saya bilang aja kita mau apa namanya berdoa bersama, karena di tempat saya kan biasanya kalau sore tahlilan itu pernah ada itu barang temen saya, ya barang dagangan sih, barang dagangan kain baju itu satu koper besar itu mau dibawa. Saya bilang itu uniform, itu punya apa namanya punya organisasi, nggak jadi dibawa. Nggak jadi dibawa. Itu apa namanya dagangannya kawan, dagangan banyak banget itu juga mau dibawa. Ini kita mau apa namanya, kita bilang kita mau berdoa bersama ini nanti sore, terus kawannya bilang oh ya ini mau berdoa bersama, nggak jadi dibawa. Ada yang nanya nih Bu Stormy, sama tape ketan hitamku katanya. Kak Bu Reza. Bu Reza selamat malam. Nah, tape ketannya Bu Reza itu enak sekali, manis pas rasanya, mantep. Ini besok nggak tahu beliau bikin apa enggak. Pak Sam paling pernah rasain. Saya belum pernah dibagi. Pak Sam, enak banget, luar biasa enaknya, pas banget. Saya belum pernah dibagi. Saya pernah dibagi. Dari beras merah itu, ya, itu beras ketan hitam. Oh, iya ketan hitam, yang hitam itu. Iya ketan hitam. Enak banget Bu Reza kalau bikin. Rekomendasi untuk Pak Sam. Bunda Reza, Kak Sen. Yang ada malam tidur itu ngecas. Jadi saya tertarik dengan apa yang dikatakan sama Bu Stormy mengenai disiplin dari majikan yang kadang kita salah tangkap ya. Tadi kembali ke omongan itu bahwa ya jadi apa yang pulang harus diperiksa, bukannya takut membawa apa-apa ke rumah ya kan, yang enggak
bisa diterima di rumah itu. Justru untuk kebaikan seluruh keluarga di rumah itu termasuk Bustomi ya. Iya. Dan itu selalu yang pahit-pahit yang tidak bikin kita nyaman bagi Bustomi dibuat satu pelajaran ya. Iya, itu cuman saya ambil hikmahnya saja gitu aja. Daripada sakit hati, ngapain? Saya sudah di situ, saya sudah tanda tangan, harus saya selesaikan tanda tangan itu. Itu aja. Ini adalah attitude yang paling bagus ya. Teman-teman kita ada yang bilang Kak Sam, aduh bagaimana nih aku majikanku cerewet sekali katanya. Ya enggak? Bagaimana untuk teman-teman semua yang mengatakan begitu, Bu Somi? Kalau kita tahu majikan di Hongkong itu ya memang seperti itu. Kita digaji kan bukan hanya untuk kerja. Telinga kita juga mendengarkan mereka ngoceh, itu juga termasuk kerja itu. Iya kan Pak Sam? Capek. Dan satu-satunya yang memang kurang bagus dari kawan-kawan adalah orang Indonesia itu kebanyakan kan mudah apa ya istilahnya? Cengeng. Mudah nelongso. Mudah nangis. Kalau sudah di Hongkong itu, iya, kalau sudah di Hongkong itu ya, tahu di sini tuh orangnya keras. Bayangkan bos dari pagi kerja hingga malam, kalau pulang kan bos kadang-kadang di telepon juga nggak ngangkat. Kan bos juga kalau kerja nggak bawa telepon, nggak bawa HP, ditutup HP-nya. Kita mesti belajar kayak gitulah, gitu. Jangan mudah untuk melongso, jangan mudah untuk dimarahin sedikit. Yang penting kan nggak nampar apa-apa tangannya gitu. Itu yang terpenting. Tapi kadang-kadang kawan-kawan terlalu banyak mengeluh, keluhannya ke kawan. Kadang-kadang yang curhatin itu ngasih bumbu. Bumbunya kurang bagus, bukan bumbu semangat, bumbunya ngebrik lah, inilah, itulah. Itu yang jadi permasalahan kadang-kadang buat kawan-kawan. Nggak boleh HP-an ngebrik, nggak boleh ini ngebrik gitu. Itu benar sekali itu. Iya Kak Sam, nggak boleh HP-an. Ada yang kerja sudah 5 tahun. Ya, tapi bahasa Kantonisnya nggak bisa. Bagaimana itu? Nah, ini kadang-kadang saya bahasa Kantonis juga kurang bagus. Namun ketika kita di suatu negara, kenapa enggak kita itu berpikir bahwa nggak ada salahnya kita belajar bahasa Kantonis, walaupun kita bisa bahasa Inggris. Memperbanyak skill kita dalam berbahasa kan asik-asik saja ya. Paling tidak kita belajar lah. Itu Kak Sam. Menurut saya seperti itu. Itu harus belajar di mana daerah itu kita kerja ya. Kita belajar tradisinya, kita belajar bahasanya, itu lebih bagus. Ada nilai plus. Dan akan berguna mungkin nanti, ya. Betul Kak Novi, betul. Investasi ilmu ya. Iya, investasi. Jadi tidak hanya cari uang aja, tapi mengembangkan diri. Entah itu belajar biola, main piano, bergaul dengan yang baik-baik, ya seperti itu. Kalau waktu luangnya Bustomi ini apa aja sih kegiatan? Di rumah sini. Atau waktu luang libur. Kalau libur saya nongkrong aja di bawah jembatan Kak Novi. Di situ aja. Kalau hari Minggu. Disapa beberapa teman mungkin yang bisa dengerin malam ini, 1-2 orang gitu ya. Komandan. Selamat malam untuk Sringatin, untuk Eni, Imbu, Pilar dan lain-lain. Juga untuk Mbak Mia Taipo, selamat malam. Jangan lupa jaga kesehatan. Wah, Bu Reza. Ya, Mbak Mia Taipo ya. Oh, best friend. Best friend.
best friend. Untuk kawan-kawan biola, untuk kawan-kawan gitar, insya Allah besok kita ketemu, kita belajar bersama. Untuk kawan-kawan Under the Bridge, kawan-kawan Trengginas donasi, besok kita ketemu. Itu aja. Oh iya, selamat. Tiap minggu libur di selama berapa tahun saya di Hong Kong ini. Kalau tiap minggu ya tidak pernah meninggalkan itu bawah jembatan, kecuali tanggal merah. Kalau tanggal merah saya keluar kota. Oh, kamu keluar kota? Pak Sam, tanggal merah itu keluar kota. Saya juga suka gitu. Ya. Tahu. Keluar kota hiking. Oh, hiking. Oh, hiking. I see. Iya. Untuk tanggal merah. Seluruh gunung Hong Kong sudah dikendaki dong. Saya itu air terjun itu sudah, Pak Sam. Wih, air terjun. Hong Kong ada air terjun. Ya ada, dia kan jenengan iki. Omelin aja. Terus kamu omelin aja kasih nggak tahu. Banyak. Oh, saya belum tahu itu ada air terjun. Yang paling bagus airnya bersih, yang saya tahu itu ada di Wong Lung Hang, sama di Tuen Mun itu apa ya namanya, lupa saya. Itu Tuen Mun. Airnya bersih, bagus, kalau diminum seger ya Allah. Tapi jauhnya minta ampun kalau yang di Tuen Mun. Oh, di Tuen Mun. Ya, di Tuen Mun. Itu ada, saya lupa itu apa namanya. Itu bagus, tapi jauh. Oke. Hahaha, dari Helper Cloud. Hahaha, Kak Sam nggak gaul katanya. Iya. Nanti saya mau bikin video, ya nggak? Hiking bersama Kak Sam sama Bustomi. Nah, sip itu, sip. Terjun aja nggak tahu. Gimana Pak Sam? Saya tahu air terjun di Hongkong ada air terjun di 2014. Saya sampai kaget, wah. Dari 2014 Kak Sam, 2014 sudah ada. Itu pertama kali saya hiking. Oh itu, dia bilang Helper Cloud bilang ya. Banyak air terjunnya Holenga katanya. Iya Holenga. Terima kasih Helper Cloud. Ini Helper Cloud siapa ya? Selamat malam Helper Cloud. Ya, itu organisasi itu. Organisasi. Iya. Dia sendiri jadi ketua, jadi bendahara juga. Jadi sekretaris juga. Seksi jadi anggota juga. Satu orang. Bustomi, saya mau nanya. Kamu selain di Hong Kong pernah di mana lagi kerja? Singapura. Pernah Singapura? Pernah. Oh. Bagaimana pengalaman? Berapa tahun di Singapura? Singapura 2 tahun Pak Sam. Oh, 2 tahun. Singapura 2 tahun, iya. Kalau dibandingkan enak Singapura apa Hong Kong? Pastinya kalau waktu itu ya enak Hong Kong Pak. Enak Hong Kong ya. Enak Hong Kong, gajinya gede, ada libur gitu. Kalau di sana kan waktu itu juga nggak ada libur. Oh, gajinya kecil. ada dong. Hah? Dulu nggak ada Pak. Oh, dulu nggak ada. Nggak ada, tergantung bosnya mau ngasih gitu. Kadang-kadang dikasih, kadang-kadang enggak. Oh, ya rumahnya. Kalau sekarang ada. Ya dulu saya itu rumahnya tingkat 3 banglau. Wih. Mobilnya 3. Wih. Anjingnya 3. Anaknya 3. Mantap. Istrinya berapa? Tapi bosnya baik. Jadi ya kayak gitulah. Berangkat saya dari gimana? Anjingnya 3, anaknya 3. Iya. Mobilnya juga 3. Sepasang. Saya tiap pagi nyuci 3 mobil. Jadi habis subuh nyuci mobil. Habis subuh cuci.
Oke. 1,5 jam selesai. Setiap hari. Suhartati tanya, Kak Bustomi, ada nggak pengalaman kerja di Malaysia? Tidak ada, saya tidak ada pengalaman di Malaysia. Langsung waktu itu daftar ke Hong Kong. Daftar ke Hong Kong itu lama nggak masuk karena diskriminasi juga sih orang-orang Indonesia. Tingginya harus sekian lagi nilai itulah. 8 bulan nggak berangkat. Kamu tingginya berapa? 150 Pak. Wah, mereka mintanya berapa? Tidak tahu kok, nggak berangkat saya. Udah 8 bulan di PT kan jeli juga, akhirnya ada pindah Singapura 1 bulan berangkat Pak. Yang diskriminasi siapa? Siapa namanya? Mbak Bustomi. Kan kalau di Indonesia dulu gini Pak. Nah, di Indonesia. Ya waktu itu kan di Indonesia kalau mau ke Hong Kong Pak harus seperti ini aja, harus seperti ini kan. Teman saya itu katanya agak gimana ya? Acak suling. Itu nggak keterima. Ketika saya sampai Hong Kong, ya waktu itu sudah Singapura terus ke Hong Kong, saya lihat anak-anak maaf sekali. Teman-teman yang dari Filipina itu matanya seperti itulah, inilah ada sedikit kekurangan itu nggak masalah ternyata, nggak apa-apa. Berarti tempat kita aja yang seperti itu. Saya waktu ke Hong Kong itu daftarnya langsung dari Singapura. Daftar dari Singapura, dapat bos, pulang cuman 2 minggu langsung berangkat ke Hong Kong. Ternyata diterima. Ngomong ada yang bisa. Gimana? Monggo. Selamat malam. Halo Kak Sam, Kak Novi, Kak Grace, dan Kak Bustomi. How are you? Alhamdulillah baik. Ini siapa? Mbak Eli. Iya, baru pulang, baru habis mandi seger sekarang. Alhamdulillah. Tadi aku mendengerin itu loh, yang Kak Sam nggak tahu di Hong Kong ada air terjun, itu kakak saya jadinya. Aneh itu orang. Padahal kita tukang belusukan ya Kak. Banyak Kak Sam, lain kali ini kayaknya ini krunya apa? Krunya nongkrong bareng ini kayaknya mau diajak aja Kak. Diajak jalan. Enggak ada kan yang stream yang enggak begitu terlalu terjun banget kan ada sih. Ada. Sini Pak Zurang sini dekat ini juga bagus. Kan enggak begitu terjun. Itu kita melihat aja atau kita juga ikut terjun? Enggak, terus terang aja saya nggak bisa berenang. Terjun kemana? Main di bawah saja Pak Sam. Main terjun. Lewatnya tuh pinggirnya aja. Maksudnya kalau kita mau hiking itu pinggirnya itu, tapi kalau kadang airnya kayak batu begitu licin gitu kan, kita bisa naik lewat batuan itu sih nggak apa-apa kalau nggak takut licin gitu. Tapi kalau kebanyakan aku lebih cari jalan aman, jadi ntar kalau airnya nggak ini ya kak, jadi ini begitu. Kita harus bawa apa aja tuh? Pakai bawa nasi lah, sama lontong, sama lauk. Kalau anak Indonesia Pak, kalau anak Indonesia mau hiking itu kayak orang pindah makan Pak. Jadi semua tasnya ini sampai berat Pak. Itu rokok apa sambal goreng. Pokoknya pindah makan. Iya buat makan. Berlauk. Ntar satu bawa nasi, satunya bawa ikan, satunya bawa ayam kayak gitu. Jadi nggak semua orang satu bawa gitu. Jadi kayak kalau orang Hongkong kan simple bawa roti atau bawa apa. Kalau orang Indonesia tidak. Kalau aku solo hike kalau solo hike aku seperti itu. Satu orang aja paling bawa minum sama roti gitu aja, kalau nggak sushi. Gitu. Kalau solo hike sih, kalau ada temennya kadang ya bawa macam-macam. Sudah bawa pulang kanan kiri masih bawa tangan ini.
Kalau Kasem bawa diri aja lah. Nanti Iya, Kak. ada Ayo, Kak. Kemana, Kak? Terus itu diajak naik gunung. Yes. Iya, Ajak Pak Santo. lagi ngopi dia. Ngomong-ngomong saya pengen komplain, ya nggak, sama Silakan. sama Eli, ya nggak. Kenapa? Eli Iya. makan makanan Jepang nggak ngajak-ngajak. Ceritanya gini. Ya, ceritanya gini. Waktu itu kan aku kenalan nih lewat aplikasi nih, Kak Sam. Ternyata orang Jepang. Terus saya tanya, kerjanya apa, chef? Gitu. Ketemu sekali kan. Terus aku nanya, kalau misal aku pergi ke restoran kamu mau keluar nggak nemenin aku? Gitu kan. Saya tanya, iya keluar lah gitu. Ternyata setelah, mungkin dia nggak ngerti kalau aku mau bikin YouTube gitu kan. Sebenarnya dia subscriber aku sih. Dia sudah subscribe aku, baru kita ketemu, intinya gitu waktu itu. Terus ketemu sekali aja. Terus akhirnya aku datang, dianya malah kayak malu gitu. Ya aku jadi diem lah. Makan. Aku tuh ya Allah, aku tuh mau PDKT sama orang Jepang. Ternyata orang Jepang kalau nggak dikepung nggak bunyi. Ya itu sama orang Indonesia ya. Iya, Pak Sam ingat nggak waktu aku diajak makan sama Pak Sam itu? Iya. Nah itu sore ketemu sama Deddy Mongkok gitu, makan di mana? Waktu dia bilangnya mau ketemu di Yamate, ternyata kita di Mongkok aja lah yang dekat dengan kosnya dia gitu kan. Dari restoran itu dia ada satu kos gitu kan. Iya. Restorannya kan di wilayah Ciko, kos-kosannya di mana? Kok Choice itu kan dekat sama Mongkok kan gitu. Ya, nah, tapi ternyata lumayan bagus tuh tempatnya, bisa dibuat Cozy, nyaman. Iya, nyaman banget. Aku malah pengen kita lagi tanggal 1 yuk. Tanggal 1 bulan 10. Tanggal 1 Bareng-bareng kita geruduk kita, iya. Asik di sana itu, bisa minum, bisa apa-apa macam ada tuh. Dikasih Ya diskon. memang expensive. Enggak tahu, enggak lah. Enggak. Kalau kita buka di open rice mungkin bisa sih, kalau kita dapat di open rice. Mungkin. Bisa kalau open rice itu kan ada diskon berapa persen. Masa kenal chefnya nggak dikasih diskon, ya nggak? Ya chefnya kan sudah bekerja kan, nggak kenal sama bosnya. Aduh. Beda dong, dia kan cuma kerja. Privilege. Kalau ada ke belakang dikit, itu ada air terjun tuh. Jangan gitu, belakang dikit, belakang dapur tuh. Kembali pernah lihat air terjun di Hongkong. Terus kami bagaimana bantu lah itu bos kita nih Skasen nih. Iya. Aduh, iya besok ini Under the Bridge ada kumpul. Dalam rangka Lebaran ada sesuatu kegiatan, ada donasi ya atau apa? Oh enggak, kalau donasi itu biasanya kalau urgent aja, kalau ada bencana atau apa, kalau ada sosial kita tolong. Iya, kayak gitu aja. Oke. Kalau aku biasanya kalau donasi itu seringnya ngamen kan, Ovi. Nyanyi ya? Iya, kan sama anak-anak gitu biasanya kicrik bawa itu juga kadang. Ya kita bisanya cuma seperti itu, mau gimana? Iya. Iya, kita adanya tenaga gitu kan, intinya tenaga kita dijual ke orang, mbak jadi paling sering ya kita di story gitu kan. Biasa jam berapa kalau Bu Tommy ke lokasi Under the Bridge? Saya jam banget atau pagi, paling pagi jam 9. Oke. Sampai nanti jam 10, setengah 10 malam. Wih. Sampai lama ya? Iya. Saya setengah 10 baru pulang. Jadi sarapan, makan siang, makan malam Under the Bridge. Iya Pak. Pokoknya nggak ada undangan gitu, kalau ada undangan baru keluar. Di tahun-tahun 2004 kita pernah bikin beberapa kali panggung ya, termasuk Mbak Eli waktu itu di tahun berapa ya ikut lomba nyanyi. Gimana? Sumarto itu 2005 ya kayaknya Kak. 2005 ya, Mbak Eli 2005 ya. Iya. Sumarto ada Timlo ya. Iya. Oke. Under the Bridge ini udah aktif atau bagaimana? Belum. Kita waktu itu 2009
Saya waktu itu nggak hari Minggu liburnya, hari biasa, hari Selasa. Kok bisa begitu? Hari Selasa, iya. Liburnya hari Selasa. Pemrakarsa Under the Bridge ini yang nongkrong-nongkrong main musik dan macam-macam, satu orang atau beberapa teman-teman dan kawan-kawan, yuk kita ngumpul di sini, atau emang ketemu titik tersebut? Artinya penguasa di bawah jembatan tuh nggak ada pihak lain gitu? Nggak ada, ya saya aja. Cuman kalau teman-teman kan di situ kan tempatnya strategis, enak. Kalau hujan juga kita nggak gitu kehujanan, itu strategis sekali gitu. Kalau mau ditempati apa gitu ya silahkan gitu loh, itu aja. Daripada kosong nggak ada kegiatan, gitu aja. Dari obrolan Pak, ya silakan Kak saya. Kak Bustomi, kamu rencananya berapa tahun lagi di Hong Kong? Insya Allah habis pilpres saya udah balik terus Pak. Habis pilpres. Ya. Rencananya? Habis kontrak. Maksud saya habis pilpres kamu mau balik ke Indonesia, ya? Iya. Rencananya balik mau ngapain gitu? Oh, balik mau banyak yang bisa kita lakukan kan Pak. Mau jualan apa juga bisa, mau ngapa-ngapain juga bisa, kan ilmunya sudah ada, tinggal mengaplikasikan. Apa mau ternak, apa mau jualan di pasar, jualan makanan bisa, apa aja lah gitu. Dari kota apa, Bu Somi? Saya Jombang. Oh, Jombang. Saya dulu sering ke Jombang itu. Jombang mana Pak Novi? Kak Novi? Ke beberapa pesantren ya. Dua yang besar di tengah, sama yang mau ke gunung ya. Jadi kalau kita naik mobil sebelah kanan itu jurang, ada kalinya. Terus kita naik ke gunung tuh mobil masuk sampai atas. Wih, kalau malam dingin. Jadi intinya adalah Salam. Rasa-rasanya sih ya nggak begitu jauh dari Pantura ya, maksudnya dari Pantura. Dari jalan yang menuju Tuban itu loh. Lamongan. Lamongan, bukan dari yang jurusan Madiun yang dari tengah, bukan? Iya, Lamongan. Dari Lamongan, betul. Lamongan. Daerah indah di sana. Oh, jadi nanti akan pulang ke Jombang di 2024 dengan Insya Allah dengan segala planning yang ada di pikiran untuk memperbuat ini itu. Iya. Ya. Orang tua masih ada atau keluarga atau apa? Ibu masih ada. Ibu masih ada. Alhamdulillah ya. Jadi dengan rencana kamu, jadi belum ada yang solid nih ya? Belum Pak, namun sudah ada banyak ilmu, tapi nggak usah terlalu muluk-muluk apa yang harus dikerjakan, gitu aja. Yang penting kita aplikasikan apa yang kita mau gitu. Nggak usah muluk-muluk. Bagi saya seperti itu. Atau pulang kamu udah pensiun lah istilahnya, jadi mau jalan-jalan atau itu pasti Pak. Atau masuk ke partai. Kalau partai pasti masuk. Partai kalau saya tinggalkan Gerindra Pak. Kak Novi Gerindra. Sama saya juga. Bukan sama dengan saya kerja di perusahaan milik dari Aryo anaknya Hasim. Mas Aryo. Adiknya Pak Prabowo. Ya, jadi tujuannya sama apapun partainya. Iya. Sebagai kader Gerindra atau kader partai di Hong Kong, dekat dengan kader-kader yang ada di sana atau kegiatan menjelang, tadi di awal saya katakan bahwa KPU di Indonesia itu bergeraknya cepat ya. Mereka menggunakan media
dan mereka punya dana besar di yang 2024. Nah, di Hong Kong sendiri, di antara teman-teman yang ada yang biasa-biasa aja, atau memang biasa-biasa aja, nggak begitu menonjol. Nah, menyangkut 2024, Tommy. Kalau ini sebenarnya apa namanya, saya tuh dari dulu berpikirnya jangan sampai teman-teman itu hanya di apa ya istilahnya gitu, dimanfaatkan pada saat acara 5 tahunan gitu, 5 tahunan kesini. Namanya partai pasti memanfaatkan juga ya kadang-kadang. Iya memang, tapi saya itu cuma menghimbaunya teman-teman, barangkali ya kalau di sini kita merintis, kalau di Indonesia nanti kita bisa apa namanya untuk kontinu lagi seperti itu. Dan di Hong Kong itu luar biasa loh, dimulai dari 2024 kemarin, bukan hanya euforianya, luar biasa. Karena di Hong Kong itu pulsa kan kayak teman-teman apa ya namanya di sosmed itu euforianya luar biasa. Kalau orang-orang tahu, orang-orang Indonesia tahu ya, kalau yang saya tahu itu seperti itu. Nah, saya itu berpikirnya gini, di Hong Kong itu 70% itu teman-teman dari daerah Jawa Timur. Ini kalau partai tahu ini bisa dipakai untuk semacam kampanye lah. Kan istilahnya gitu, ada Ponorogo, ada Blitar, ada Malang, ada Banyuwangi. Nah, setiap kita yang di sini itu kan mampu untuk mempengaruhi keluarga, kan? Betul. Mempengaruhi keluarga seperti ini. Ini mesti di apa ya istilahnya gitu. Lupa katanya. Kalimatnya lupa. Mesti jangan cuman prosesi 5 tahunan lalu ke sini gitu. Kalau saya sih masih, kalau saya sampai saat ini masih berhubungan sih sama pusat gitu. Masih selalu setiap saat selalu tukar informasi apa yang mesti ada isu-isu apa di sini, saya langsung ke pusat itu seperti ini mungkin. Itu seperti itu. Sampai detik ini. Kamu sebagai representatif ya nggak untuk di Hong Kong, ya nggak? Apa yang kamu perjuangkan untuk buruh-buruh migran kita di Hong Kong nih, ya nggak? Untuk ini kan kayak sampai detik ini kalau ada isu-isu kayak kemarin itu apa ya yang kemarin itu apa ya, surat wali lalu wali kita rame itu, kita langsung minta sama pusat apa yang teman-teman mau, kita nulis sama pusat itu seperti ini, untuk diperjuangkan bagaimanapun teman-teman maunya. Kalau surat wali itu bagi mereka yang baru datang itu kan pasti harus. Nah, kalau di sini kita masih harus dimintai tanda tangan lah, kan ribet. Kita nggak mau apa namanya untuk membuat ribet keluarga. Ada lagi ini untuk BPJS TKI itu juga kemarin kita sudah ngobrol juga sama teman saya kontring itu apa namanya memberi masukan seperti ini. Value-nya apa ketika kita TKI itu diharuskan untuk ikut BPJS. Value apa yang kita dapat? Kita kan sudah dapat jaminan dari asuransi dari majikan. Lalu mungkin nanti BPJS mungkin ya kalau kita berpikirnya mungkin ada imbal baliknya, nanti bisa diklaim atau apa gitu. Kita masih ingin tahu kayak gitu. Selama ini kan kita dulu juga pernah sebelum berangkat harus bayar asuransi lah apa, tapi kita nggak tahu klaimnya itu seperti apa. Ternyata dulu katanya bisa diklaim, tapi kita nggak pernah ngeklaim gitu. Itu dulu saya sendiri kayak gitu tuh Pak. Betul. Lalu sekarang ada BPJS TKI yang terus digulirkan. Kalau kita ngomong agak adem sedikit,
kita agak lupa diangkat lagi kan kayak gitu. Itu yang saya berusaha untuk bicara sama pusat. Namun partai kan tidak bisa bicara hanya satu partai, harus kolektif. Partai lain mesti tahu. Kita nggak bisa usul sendirian kan, di sana kan kalau rapat kan butuh partai-partai lain gitu. Iya betul. Saya juga maksud saya tuh gimana? Kan Gerindra kayak Pak Prabowo, iya. Menteri Pertahanan, iya. Ya nggak, itu kan nggak ada gunanya untuk para kita tenaga kerja di Indonesia di luar negeri, ya nggak? Tapi kan kita punya DPR, Pak. Kita usulannya kan ke sana. Usul apa-apa teman-teman yang lagi menghangat kayak gitu. Tetap saja nanti kalau kita bicara kayak ini Pak Sandiaga Uno mengenai pariwisata. Kita juga mengusulkan ke beliau bagaimana nanti kalau sudah dibuka, kalau sudah pandemi dibuka, itunya kayak Hong Kong bisa masuk ke negara Indonesia. Coba nanti digandeng untuk TKI itu daerah-daerah kita di Jawa Timur. Nanti bisa kok istilahnya gitu, kita ada bahasa, skill bahasa, ada skill masak atau apa, nanti di daerah mungkin di Ponorogo, Malang atau Banyuwangi atau apa itu mungkin wisata pertanian lah, wisata keluarga lah, itu kan bisa. Iya. Saya pernah dulu Gimana, Pak? Menteri Pariwisata. Saya bilang, Pak, ini kan kalau sudah maksudnya dulu ya, itu kalau nggak salah 3 tahun atau 4 tahun yang lalu dah. Ya, itu kan kita dari dari organisasi juga sih atau dari partai gitu ya. Mengusulkan kepada Menteri Pariwisata, bilang, Pak, ini mantan PMI ya nggak, atau TKI atau BMI ya nggak, ini kan semuanya pada pinter semua, Pak. Saya bilang, ya nggak, kenapa mereka tidak diberikan kesempatan ya nggak untuk jadi tour guide atau penerjemah ya nggak, untuk sebagai turis-turis dipekerjakan kepada begitulah untuk teman-teman semua yang bisa pandai bahasa Kantonisnya. Saya rasa juga ada kan turis-turis dari Hong Kong segala macam atau dari Taiwan. Ya nggak? Nah, itu kan pinter-pinter itu, saya bilang. Potensi ya, Pak. Potensi. Itu sangat berpotensi. Jadi istilahnya setidaknya ya nggak. Jadi judul mereka atau titel mereka tuh sebagai translator atau tour guide. Nah, saya bilang, dia bilang, ya bagus, ide yang bagus, tapi nggak pernah terrealisasi. Ini insya Allah lah, Pak. Insya Allah, cuman sekarang kan masih dalam keadaan pandemik. Negara-negara ya Taiwan, terus Hong Kong kalau masuk lagi ke Hong Kong perlu karantina lagi. Cuman saya sendiri juga mengusulkan seperti itu, pariwisata keluarga atau pariwisata pertanian. Jadi kan paket keluarga, nanti mungkin tempatnya tidurnya di tempat teman-teman. Kan orang Hong Kong itu paling suka ke sawah. Kita udah tahu lah keinginan orang Hong Kong, tahu pasti keinginan orang Hong Kong kalau sudah istilahnya loyang atau berkunjung ke suatu negara yang dituju makanan, lalu daerahnya itu agak dingin, bersih, nah, apalagi nanti ditunjang oleh bahasa yang mereka bisa ngerti, lebih suka. Murah lagi nantinya itu. Jalan kan sudah tol semua, Pak, jadi lebih gampang nanti. Ya, Gus Tommy, kalau kuliner, arahnya ke kuliner ini di Hong Kong, itu biasanya kalau kumpul cenderung masakan apa yang paling sering, karena kaitannya dengan tadi membawa orang Hong Kong atau orang Taiwan atau orang dari Asia Timur. Maksudnya untuk orang Hong Kong.
untuk teman-teman nih kalau kumpul biasanya kuliner apa? Oh, Pak. Asam, rujak cingur atau apa ya? Kalau saya sih biasalah sukanya ya sambal. Kalau suka sambal ya makannya sambal gitu, bakso kayak gitu, rujak gitu. Pokoknya makanan Indonesia. Karena tadi Gus Tommy mengatakan bahwa kalau kita bawa, kalau di daerah, potensi daerah itu diekspos ya depannya, masing-masing kan punya masakan khas ya. Malang punya bakso Malang, soto Lamongan. Nah ini mungkin yang sudah menggila di lidah orang-orang Indonesia yang bisa pelan-pelan diperkenalkan. Atau mungkin di rumah para majikan sekarang, para pendengar radio nongkrong bareng yang lagi mendengarkan, kita bincang panjang lebar sampai ke politik, sampai ke bagaimana harusnya sebagai seorang yang berpengalaman, terus mengetahui banyak hal tentang majikan, menjadi orang yang positif dan penyabar ya. Ini bincang-bincang kita cukup banyak kontennya gitu. Jadi ya arahnya kurang lebih ke kuliner mana yang mau ditonjolkan. Mungkin mulai berpikir untuk arah ke sana, karena ada yang nggak doyan terasi, tapi sebagian daerah muncul dengan terasinya. Cirebonan misalnya, itu apa aja pakai terasi, tapi ada orang yang alergi sama terasi. Iya, mungkin sudah mulai punya gambaran ke situ. Kalau orang Hongkong itu mudah. Kalau orang Hongkong itu sangat mudah. Salad, ya itu pecel. Lalu ada lagi apa itu? Gado-gado, bakso, mulai juga. Lalu seafood, itu memang orang sini suka seafood. Terus saya kalau ke Indonesia yang dituju hanya seafood sama sate. Sate. Sate kambing. Oh. Beliau kalau ke Indonesia itu seafood sama sate kambing. Udah itu aja. Bos yang mana nih? Bos yang ini sekarang? Bos ini iya. Kalau ke Bali. Udah berapa kali ke Bali? Kalau ke Bali dia udah 3 kali kalau nggak salah. 3 kali. Itu yang dituju cuman seafood sama sate kambing. Dia kalau bilang sate kambing sudah tidak ada sate kambing di dunia paling enak di Indonesia. Dia bilang sate kambing Kasen. Yang sate kambing sama itu apa kepiting. Kepiting. Dia bilangnya kalau murah. Murah. Kalau makan daging kambing itu ada supaya nggak muncul kolesterol darah tinggi, itu ada caranya Kasen. Pertama ini mana mikir Pak darah tinggi kolesterol. Nggak ada orang sini mikir darah tinggi kecuali orang Indonesia loh. Jadi misalnya kita merebusnya itu dengan daun salam, ya. Kalau nggak mau kolesterol, habis pakai daun salam. Kambingnya kaknya dihilangin jadi ambing. Lalu kita setelah matang kita goreng atau bikin goreng itu 1 jam harus. Ya. Wah. Setelah itu kita makannya pakai ubi. Kita makan ubinya dulu. Lama sekali. Daging-daging kita bagi-bagiin ke tetangga. Jadi ubinya kamu yang makan. Saya berbincang sama sini, ya Gus Tommy, mencari cara supaya aman makan kambing. Karena salah satu ternyata dikasih tahu seperti itu. Gus Tommy, kamu selama udah berapa tahun, berpuluh-puluh tahun di Hong Kong ini, kamu masakin apa aja? Kalau majikan saya, ini semua dia makan. Yang penting nggak pedas. Apa saja yang saya makan, yang saya masak, dia pasti nyicipi. Dia paling seneng ya kare sih. Kari. Saya sendiri kare. Kari Indonesia. Kari Indonesia. Sama nasi goreng. Nasi goreng. Kalau saya udah yakin karena Gus Tommy ini kenal dekat sama Bunda Reza. Kenal dekat sama Chris. Jadi dia banyak kulinernya gak. Lain kali diajak kalau ke Indonesia gitu, ke Jakarta mampir ke Jalan Sabang gitu ya. Cobain nasi goreng gila. Itu Pak. Beliau pernah ke Jakarta
untuk apa namanya kerja. Nggak betah katanya, panas. Dia nggak betah. Ya, macet. Dia suka yang dia suka itu ke Bali. Bandung juga macet. Lombok sama Surabaya. Dia lebih daripada Jakarta, prefer ke Surabaya dia. Lebih suka. Lombok itu sekarang lagi memang setelah Mandalika itu sekarang sangat menonjol, banyak proyek-proyek di sana, banyak wisatawan domestik ya, turis lokal di Lombok, mampir langsung ke Lombok. Kita ada pendengar juga dari Lombok yang sudah pulang. Selamat malam. Kak Alif itu. Alif. Dia di Lombok tapi bukan dekat Mandalika, tapi ya di Pulau Lombok ya. Selamat malam semua untuk yang ada di Lombok, Alif. Kita mendekati ujung dari nongkrong bareng edisi tanggal 9 ini ya, hari Idul Adha besok. Besok makan kambing kata orang. Saya sudah pesen sate besok. Apa yang mau disampaikan buat teman-teman? Ya, silakan. Dan pendengar radio. Untuk teman-teman, selamat berhari raya aja untuk esok. Dan yang ikut sholat Id untuk esok hari, ya paginya silahkan apa namanya tertib untuk Baital QA. Tertib agar yang tertib karena masih pandemik seperti ini, supaya Pak polisinya itu nantinya nggak bingung untuk ngatur gitu loh, ngatur sendiri-sendiri karena kita sudah lama di Hongkong. Ketika kita apa namanya QA atau Babaito itu nyentuh orang Hongkong lah, itu nggak berisik gitu, itu aja. Menghormati ya. Menghormati, iya betul Pak. Ya. Oke Bu. Terima kasih banyak Bu Stomi. Terima kasih ya, terima kasih banyak. Jangan kapan kita kumpul lagi. Insya Allah. Iya Pak Sam. Ya. Kalau untuk untuk naik gunung ayo. Siap saja. Aku sama Kak Bu Stomi siap. Dari itu aku mundur alon-alon. Kita ada setelah panggil yuk harus dipanggil diajak main gunung. Saya mau training dulu ya. Oke. Terima kasih Bu Stomi. Sukses. Terima kasih jamnya. Ye, assalamualaikum. Ya, selamat beristirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Eli, apa yang mau disampaikan di penghujung kita? Pesan-pesan. Pesennya besok kalau libur hati-hati ya, mungkin ya masih pandemi ini ya, jaga jarak, pakai masker, jangan lupa cuci tangan, itu yang penting. Berangkat login ke Mbak Eli. Mungkin dong. Karena ada itu apa? Ada job ya. Ada halangan. Enggak juga sih, cuma nggak ada rencana sih kemarin juga. Jadi kan tadi ada yang ngajakin terus tiba-tiba ya kalau mendadak kayak gini saya nggak bisa karena ada acara lain gitu. Pesannya sama teman-teman hati-hati besok ya kalau libur, selamat hari raya Idul Adha aja semuanya para pendengar nongkrong bareng dan juga 3-in-1-nya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin gitu aja. Apa dua-duanya aktif ya? Bisa komen di Facebook. Ada berapa HP? Luar biasa ini. Yang satunya ini lagi buat belajar bahasa ini. Oh ya, terima kasih deh Mbak Eli ya. Sampai ketemu lagi ya. Sukses. Iya. Apapun itu sudah tercapai. Bye. Wassalamualaikum. Thank you. Bye. Baik, kita closing kan atau gimana, masih mau ngobrol lagi sampai jam 12. Iya, selanjutnya. Chris, goblok beneran. Jangan lupa rambutnya dicuci ya. Makanya kades, kalau sudah ada pesan-pesan gitu, nggak usah biarin aja udah tidur sekalian. Aduh. Baik, benar-benar
terima kasih aja buat Kak Grace lah. Sama-sama. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Idul Fitri. Gara-gara kebayang kambingnya tadi loh. Oh, itu jadi matanya ini aja, tampilnya bagi ke tetangga, aman itu. Baik, kalau begitu memang manis sebuah rambutan enak dimakan secara perlahan-lahan. Apabila ada sebuah pertemuan, pasti akan ada juga perpisahan. Wow. Ya, dengan demikian, di mana ada pertemuan, di situ ada perpisahan. Walaupun kita terpisah jarak jauh di antara kita, tapi sebenarnya kita tidak pernah berpisah karena persahabatan itu bukan dihitung oleh jalur dekat ya. Iya, jauh di mata tetap dekat di hati. Ya. Ya, selamat beristirahat untuk semuanya. Selamat bermimpi indah. Semoga besok bisa bangun pagi dan mengikuti sholat Idul Adha. Oke. Terima kasih Kak Grace. Selamat malam. Semuanya. Waalaikumsalam. Bye bye. Juga mustahil bagiku menggapai bintang di langit. Siapalah diriku, hanya insan biasa. Semua itu sungguh aku tiada mampu. Salah aku juga karena jatuh cinta. Insan seperti dirimu seanggun bidadari. Seharusnya aku cerminkan diriku sebelum tirai hati. Aku bukan untuk mencintaimu. Kopi dangdut. Kopi dangdut bukan kopi panas. Oh ya bukan. One more. Ya datang. Kanda masih aman? Aman dari depan ke habis. Mau sekali putar. Di bagian agak sepi jangan terlalu rapat. Iya iya. Mana? Krunya kemana, Mas? Krunya ambil job. Job datang. Ambil job krunya. Oh,
Metronomnya pakai sisi aja pakai. Ku dapatkan rindumu, mencintaimu adalah bahagia untukku. Semestinya ku ada di saat kau bisa mengungkapkan segala ragu yang bicara. Ku tak sanggup bila ku berharap untuknya. Di dalam hatiku ku tak pasrah begitu. Dan ku tak sanggup bila kau tercipta untuknya. Takkan pernah bisa ku relakan semua. Semestinya ku ada di saat kau bisa untuk mengungkapkan segala ragu yang bicara. Ku tak sanggup bila ku berharap untuknya. Di dalam hatiku tak pasrah begitu. Ku tak sanggup bila kau tercipta untuknya. Takkan pernah bisa ku relakan semua. Koyo ngene rasane wong nandang kangen.
Rino wengi atiku rasane petang tansah kelingan kepingin nyawa sedelo wae wis mau tenan. Ci